Pemerintah resmi memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pemulihan pasca bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pekan kemarin. Prasetyo menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak. Surat edaran tersebut mengatur mekanisme pemanfaatan kayu gelondongan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mensetnek menegaskan bahwa kayu gelondongan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemulihan pasca bencana. Material kayu dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga yang terdampak banjir dan longsor. Jadi beberapa hari setelah kejadian bencana di 3 provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkenaan dengan pemanfaatan kayu-kayu jika akan dipergunakan untuk kepentingan rehabilitasi atau rekonstruksi, termasuk untuk kepentingan kalau pembuatan hunian sementara maupun hunian tetap. Jadi sudah diatur regulasinya dan sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau masyarakat ingin memanfaatkan tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya. Lantas bagaimana pemerintah memastikan pemanfaatan kayu gelondongan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari? Lalu bagaimana perencanaan pembangunan yang tepat untuk daerah yang terdampak banjir? Ya, pemirsa, pemerintah ini resmi memberikan izin bagi masyarakat untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa oleh banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera untuk proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Lalu bagaimana pemerintah memastikan atau menyediakan mekanisme sehingga pemanfaatan kayu ini bisa dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak justru nanti menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP. Bang Sadam, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Ada Pak Suprayoga Hadi, anggota Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI. Pak Yoga, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini Pak Yoga. Terima kasih banyak. Dan juga bergabung bersama kita Pak Marco Kusumawijaya, pakar tata kota. Pak Marco, selamat malam, sehat? Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga melalui sambungan Zoom bersama kita ada Insinyur Asar Saputra, tim riset Rumah Tangguh UGM. Selamat malam Pak Asar. Selamat malam Mbak Ani. Oke, baik. Bang Sadam, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah akhirnya memberikan izin secara resmi bagi masyarakat untuk memanfaatkan kayu gelondongan ini? Iya, tanggal 1 Desember ya, banyak dari permintaan dari masyarakat. Kemudian dari gubernur juga, bagaimana kayu-kayu ini bahasanya kayu yang hanyut ya, jadi kayu hanyutan bahasanya kalau di surat edaran tersebut ya. Jadi dalam posisinya ini kalau digunakan apakah kemudian nanti melanggar hukum atau seperti apa terkait dengan aturan-aturannya. Nah kemudian di tanggal 8 Desember Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat edaran resmi dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari terkait dengan bagaimana kayu-kayu hanyutan ini dapat dimanfaatkan. Nah itulah yang kemudian Pak Mensesnek membahasakan bahwa silahkan untuk kemudian masyarakat yang membutuhkan, jika membutuhkan bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Artinya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga aparat hukum. Itu sesuai dengan surat edaran juga, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat edaran itu bahwa menyebutkan pengangkatan ataupun untuk membawa kayu-kayu yang memang dalam tanda kutip bermasalah di atas itu dihentikan dulu.
dihentikan dulu. Jadi kayu-kayu yang memang hari ini ada, ini kemudian menjadi fokusnya adalah untuk sirkular ekonomi juga. Artinya memang bisa dimanfaatkan, difungsikan untuk kebutuhan dari masyarakat. Khususnya untuk hunian. Kalau terkait dengan hunian ya, terkait dengan hunian dan memang itu menjadi permintaan masyarakat, itu dibolehkan asal tadi berkoordinasi supaya apa? Supaya ini ternyata kita khawatirkan menjadi alat bukti ya kan? Alat bukti dari apa? Dari perusahaan-perusahaan ataupun illegal logging dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian pemerintah sebetulnya menjaga dan melindungi masyarakat terkait dengan itu. Tapi tadi yang kita sampaikan, ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan alat penegak hukum. Artinya alat penegak hukum punya indikator bahwa ini kayu-kayu bisa dimanfaatkan, yang kemudian sudah diidentifikasi sebetulnya dengan ada alat namanya AICO, secara ini yaitu alat investigasi atau identifikasi kayu otomatis. Jadi itu yang menjadi alasan pertimbangan pemerintah akhirnya memberikan izin. Pak Marco, kalau kita bicara rehabilitasi, rekonstruksi, melihat landscape wilayah yang kemarin terkena bencana, memanfaatkan kayu-kayu hanyutan ini, apa kemudian yang harus dilihat Pak Marco untuk melakukan penataan ulang? Pertama, kayu itu harus dipilah ya. Jadi yang ranting-ranting kecil sebetulnya bisa juga dipakai sebagai bahan bakar, karena sekarang kan juga kesulitan ya. Kedua, kalau yang diameternya kecil itu bisa untuk kasau atau tiang-tiang kecil, dan yang besar bisa jadi tiang. Yang besar sekali memang harus dikerjakan menjadi papan dan lain-lain. Tapi penggunaan kayu itu juga bisa untuk memperkuat tanah sebetulnya. Jadi kan kita sekarang tidak tahu lumpur itu yang kalau yang cuma setengah meter bisa dibersihkan, tapi kalau lumpurnya 2 meter itu mungkin agak susah, sehingga kita harus memikirkan kemungkinan membangun di atasnya tanpa menyingkirkannya, dan itu harus diperkuat tanahnya dengan cerucuk gitu ya. Sebetulnya juga mungkin membuat jembatan dari kayu juga bisa. Tapi untuk itu masih diperlukan bantuan menurut saya, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Yang paling strategis sebetulnya membuat palong. Bengkel kayu. Bengkel kayu. Ya, jadi kayu-kayu ini memang harus disingkirkan dari aliran air supaya kita tidak tahu akan ada hujan atau tidak lagi, supaya tidak menghambat aliran air. Nah, disingkirkannya itu di mana? Dikonsentrasikan di palong-palong. Palong ini bahasa lokal tapi umum juga dipakai untuk bikin bengkel kayu. Lalu pemerintah atau masyarakat lain harus membantu dengan alat-alat pertukangan sederhana. Ya, tapi kalau kayu gelondongan yang besar sekali itu mungkin perlu mesin ya. Tapi yang kecil-kecil bisa pakai gergaji tangan, palu, paku, cangkul dan lain sebagainya harus disediakan di bengkel. Nah, karena sudah ada koordinasi dengan pemerintah, ya bengkel itu menjadi titik yang memudahkan menurut saya. Jadi saran kita bersyukur sudah diizinkan, karena 2 minggu yang lalu juga saya bilang, karena dalam penanganan bencana itu langkah pertama adalah manfaatkan sumber daya yang sedekat mungkin. Karena logistik kan susah. Nah, sekarang sudah diizinkan. Langkah berikutnya diorganisir menjadi palong-palong, dan jangan lupa libatkan masyarakat, karena para penyintas ini harus kita anggap sebagai penyintas, bukan korban lagi dia penyintas, dia perlu pekerjaan. Dan dengan itu dia bekerja, dibayar aja sebagai pekerja, kan income juga buat mereka. Baik Pak Yoga, dalam konteks kemudian penanganan dampak bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, memanfaatkan sumber daya yang paling dekat, inikah yang memang harus dilakukan? Mulai dari mana Pak Yoga? Gini Mbak Ken, makasih. Jadi kita memang harus menelusuri dulu, kemarin kok ada permintaannya untuk pemanfaatan kayu. Sampai kepala daerah juga minta. Mungkin mereka belum paham bahwa ada yang namanya huntara, ada yang namanya huntap. Hunian sementara dan hunian tetap. Dan itu kan harus instan ya, harus segera dibangun. Sekarang mereka masih di di tenda-tenda dan sebagainya, bahkan ada yang ya keleleran lah istilahnya, kami juga barusan dari Aceh kemarin. Dan itu mereka harus benar-benar dipindahkan ke huntara tadi. Dan pemerintah udah punya desain dan sebagainya yang memudahkan dan mempercepat sebetulnya pembangunan huntara tadi, dengan tipe yang seberapa untuk per kakak dan sebagainya. Termasuk juga dalam kaitannya juga dengan nanti huntap dalam hal ini. Sudah ada itu yang namanya targetnya udah berapa, sekitar 60 juta dan sebagainya ya. Dan itu yang namanya RISA. Itu sejak zaman NTB 7 tahun yang lalu. Kemudian di Palu itu juga dibangun dalam hal ini. Itu dalam waktu kurang dari 5 hari udah terbangun itu satu rumah dalam hal ini, tanpa harus ngolah kayu dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya mereka mungkin belum terinformasi gitu
bahwa pemerintah sebenarnya udah punya satu program yang kemudian membangunkan mereka rumah yang instan, rumah yang cepat, Oke. rumah yang segera bisa mereka tempati. Sehingga ada dorongan itu Betul. tadi. Mungkin mereka kalau tahu itu nggak bakal minta, itu kan effort tersendiri ya, Iya, iya. untuk Mengolah kayu mengolah untuk bisa segala macam, dimanfaatkan. memilah-milah dan sebagainya, kemudian nanti Dalam perlu- kondisi keterbatasan juga makanya, ya apalagi Pak mereka Yoga. kan juga sebetulnya keterbatasan sekali ya dalam hal ini, dan mungkin juga semuanya tidak punya skill untuk mengolah kayu kan. Ya. Jadi malah nanti jadi repot nanti dalam hal ini. Dan satu hal lain yang mungkin dalam konteks ini sebetulnya masih dimungkinkan karena relokasi itu ada yang namanya relokasi mandiri. Jadi warga yang memang sudah bersedia untuk pindah gitu dalam hal ini, dan mereka akan membangun rumah sendiri dalam hal ini, nanti dibiayai dari pemerintah, dari BNPB dalam hal ini. Betul. Ya. Ada juga yang namanya relokasi terpusat. Nah itu yang nanti dari Kementerian PKP yang akan membangun itu secara masif dalam hal ini di pemukiman baru dalam hal ini. Jadi istilahnya mereka nanti tinggal masuk aja. Lepas kunci lah istilahnya, udah tinggal masuk dalam hal ini untuk memanfaatkan dan seterusnya. Oke. Jadi ini sebetulnya sudah ada beberapa opsi-opsi yang diberikan pemerintah untuk membangunkan huntap, baik itu secara mandiri maupun secara terpusat, Oke. maupun tadi huntara yang sekarang sudah mulai dikerjakan Ya, ini ya. di lapangan dalam hal ini. Oke, Sudah Oke, mulai dikerjakan baik, dalam baik. hal ini. Oke, Pak Asar, ini dari UGM yang sudah melakukan kajian sekaligus juga yang memiliki ide nih soal penggunaan atau pemanfaatan kayu hanyutan ini. Seperti apa sih, apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi ide untuk kemudian memanfaatkan kayu-kayu hanyutan ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ani. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Marco tadi. Intinya memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kalau dilihat tadi di tayangan, kayu-kayu itu sangat bervariasi dari sisi diameter maupun panjang. Tetapi harapannya itu tidak disia-siakan. Jadi gambaran yang kita usulkan tadi, kayu yang ukurannya sedang, itu bisa kita belah menjadi bentuk papan dengan tebal 3 cm kali 12 cm. Kemudian kayu yang kecil-kecil bisa dibuat papan dengan ukuran yang lebih tipis, yaitu 1,5 cm. Nanti kalau akan dibuat elemen struktur, papan-papan itu akan ditumpuk 3. Kemudian untuk elemen itu kolom, lalu elemen balok ditumpuk menjadi 2, lalu disambung-sambung menggunakan baut. Nah, kami sudah mencoba proyek ini memang lebih kepada huntara, dan kita tidak harus memanfaatkan kayu yang masih panjang. Ada kayu panjang 1 meter, kayu panjang 1,5 meter dibuat menjadi papan, kemudian kita gapit, kita sambung-sambung, kita tempel dengan baut, sudah bisa membuat elemen struktur. Kemudian kayu yang kecil-kecil, yang diameter kecil, yang tebalnya bisa kita buat dengan papan 1,5 cm, bisa kita gunakan untuk dinding. Saya setuju dengan Pak Marco tadi, memang sebaiknya segera diangkat dari jalur air dan kemudian bisa dibawa ke palong tadi. Nah, ini kemudian dibuat yang sekiranya memang bisa dikerjakan oleh masyarakat secara mandiri, sehingga kemudian bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Kami sudah mencoba bahwa peralatan yang digunakan adalah gergaji manual, palu, paku, dan kemudian bor tangan maupun bor listrik untuk menyambung dengan baut. Ini sudah bisa kita buatkan rumah model 6x6 dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 hari dengan 6 tenaga kerja yang biasa-biasa artinya tidak terlatih. Jadi poinnya adalah memanfaatkan material yang ada dan tidak harus dengan material yang masih utuh panjang 3 meter atau lebih panjang. Material yang pendek-pendek pun yang karena hanyutan itu ada yang 1 meter, 1,5 meter dan sebagainya, itu kita buat saja menjadi bentuk papan, lalu kemudian kita sambung dengan teknik tertentu sehingga bisa membuat kolom panjang 3 meter, bisa membuat balok panjang 6 meter dengan disambung, ditumpuk menggunakan baut, itu akan menjadi elemen struktur, lalu dindingnya menggunakan dinding papan tipis yang dibuat dari kayu-kayu yang diameternya lebih rendah. Ya tentu saja ini kalau segala clearance-nya sudah bisa digunakan.
Demikian kira-kira gambarannya, Mbak. Oke, jadi itu gambaran struktur yang kira-kira possible dan mungkin dilakukan ya, memanfaatkan kayu hanyutan. Nah, pertanyaan berikutnya ketika kita bicara pemanfaatan kayu, Bang Sadam, ini payung hukumnya seperti apa? Jangan sampai ini justru kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Tapi dijawabnya nanti Bang Sadam, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini untuk melihat bagaimana kemudian mekanisme atau aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah soal pemanfaatan kayu hanyutan ini, Bang Sadam, karena jangan sampai justru di kemudian hari timbul masalah soal penggunaannya. Bagaimana pemerintah menjamin ini? Ya justru dengan adanya surat edaran dari Dirjen Dirjen di Kemenhub ya, artinya memang di sini surat edaran ini kan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Jadi apa terkait dengan pemberantasan pengerusakan hutan, jadi kerusakan hutan. Nah di sini alat ukurnya adalah bagaimana terkait dengan penelusuran dan juga pelacakan. Artinya kayu-kayu yang memang dalam posisi ini sedang ditelusuri dan dilacak, ini persoalan pengerusakan hutannya siapa dan sebagainya, ini menjadi alat bukti. Nah ini yang kemudian perlu adanya koordinasi. Artinya ketika masyarakat membutuhkan, ini ada koordinasi, dan di surat edaran itu juga dijelaskan bahwa koordinasinya secara terpadu antara pemerintah daerah, provinsi, dan aparat penegak hukum. Nah dalam posisi ini juga pemerintah daerah itu sampai level kecamatan, desa, dan sebagainya. Artinya tetap perlu ada izin resmi ketika menggunakan kayu hanyutan ini atau gimana? Izin itu udah dikeluarkan dengan surat edaran itu. Artinya memang sudah dibolehkan, tapi perlu ada koordinasi. Nah koordinasi ini kan tadi ada dua nih, secara fisik kayu ini kan ada dua. Yang pertama secara fisik itu yang terserabut dari akarnya karena longsor dan sebagainya. Yang satu karena memang ya bahasa kita gelondongan atau memang sudah ada potongan-potongan. Nah ini yang kemudian, yang potongan-potongan inilah yang kemudian ini lagi ditelusuri. Nah, artinya ini apakah akibatnya illegal logging atau dari perusahaan yang memang menyalahgunakan wewenangnya dan sebagainya. Nah, ini kan lagi ditelusuri. Per hari ini penelusuran itu sudah dilakukan. Bagaimana sudah ada pencabutan 22 PBPH, kemudian ada 31 perusahaan yang terlibat dan sebagainya. Ini sudah ada penelusuran itu, dan kemudian secara hukum sebetulnya tidak dipermasalahkan. Artinya memang apa yang disampaikan Pak Mensesnek tepat ketika beliau berkata bahwa boleh digunakan jika memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dalam konteksnya di sini negara hadir, bagaimana Huntap dan terutama Huntap hari Minggu kemarin sudah Huntap, terutama di Sibolga juga udah mulai dibangun. Ada 2.600 Huntap yang sedang disiapkan, 1.000 di Aceh, 1.000 di Sumut, dan 600 di Sumbar. Dan di sini masih non APBN. Kita melihat bahwa ketika bicara soal APBN, ada anggaran dari BNPB itu 1,6 triliun. Dan ada penambahan dari Kementerian Keuangan 1,3 triliun. Kalau itu dibagi dari 2,9 triliun, itu untuk 45.000 rumah yang rusak berat dan juga yang hanyut, itu totali itu ada 60 juta per rumah. Itu sesuai yang kemudian Pak Presiden sampaikan bahwa untuk Huntap itu 60 juta per rumah. Jadi itu anggaran sudah siap, udah ready, dan kemudian dukungan dari pemerintah pusat terkait dengan TKD juga sudah dikirim. Sudah dalam proses pengiriman 44 triliun. Baik. Jadi pemerintah pun juga sudah melakukan proses pembangunan Huntap itu, tapi juga tetap memperbolehkan bila ada yang ingin memanfaatkan kayu hanyutan. Baik Pak Yoga, kalau kemudian balik lagi kita bicara pemanfaatan kayu, bisa sampai sejauh mana pemanfaatannya? Apakah tadi Pak Yoga juga sempat bilang sebetulnya bisa digunakan di rumah-rumah yang mungkin kerusakannya masih bisa diperbaiki atau termasuk ringan begitu, tapi apakah aman Pak Yoga ketika tetap berada di situ, atau memang wilayah ini sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai lokasi permukiman? Sebetulnya kita udah punya beberapa pengalaman pada saat bencana gempa di Jogja waktu itu. Kan mereka membangun sendiri rumahnya dengan istilahnya jasa wisma. Mungkin Pak Marco ngerti lah, jasa wisma. Jadi 10 kakak kemudian membangunkan masing-masing itu dalam hal ini. Tapi memang harus didampingi mereka. Harus ada technical assistance lah istilahnya, tenaga yang nanti dampingi dan sebagainya.
Karena itu kita memang udah kerjasama dengan keterlibatan dari perguruan tinggi contohnya setempat. Kalau nggak salah kemarin di Jendikti itu sudah mendeklar ada sekitar 28 universitas negeri dan swasta di 3 provinsi tadi yang nantinya akan dideploy istilahnya, diarahkan untuk nanti bisa membantu. Umpamanya nanti katalah dengan rumah yang rusak ringan dan rusak sedang. Mereka mungkin perlu cuma renovasi contohnya dalam hal ini. Nah, itu kan bisa memanfaatkan kayu. Walaupun tadi ya saya pikir memang harus ada semacam kepastian bahwa kayu itu memang digunakan untuk rumah dalam hal ini. Betul. Nggak tahu kalau kayunya untuk yang lain dalam hal ini kan. Ya. Oleh karena itu kita memang harus ada semacam mungkin standarisasi dalam hal ini untuk bagaimana pemanfaatan kayu dan kemudian kayu seperti apa yang digunakan nanti untuk kolom dan sebagainya dalam hal ini, dan nanti mungkin nanti bisa didampingi oleh perguruan tinggi dalam hal ini untuk nanti bisa menjadi semacam konsultan yang bisa membantu masyarakat yang memang ingin memanfaatkan kayu untuk renovasi rumahnya dalam hal ini. Memang agak berbeda dengan yang huntap yang totally new rumah baru house ya yang nanti akan dibangun dalam hal ini. Tapi kalau mereka memang ingin membangun juga dengan angka 60 juta, itu kan juga ada 2 pilihan ya dalam hal ini. 60 juta dengan manfaatin kayu, 60 juta atau tidak menggunakan kayu dalam hal ini. Ini kan 2 opsi juga yang berbeda. Karena itu memang harus ada pendataan lebih lanjut dalam hal ini. Termasuk juga Mbak Ken yang juga menjadi penting. Mungkin tidak semuanya rumah yang sedang dan rusak ringan dalam hal ini itu juga masih layak berdiri di situ. Betul. Dia juga ada kemungkinan harus juga pindah. Umpamanya dia ada di bantaran sungai, ada di sepadan sungai, which is memang nggak boleh di situ tinggal umpamanya. Jadi dia harus direlokasi. Jadi dia juga nggak punya hak lagi untuk nanti hanya merenovasi. Dia punya hak nanti untuk mendapat yang 60 juta. Karena hitungannya kalau nggak salah 15 juta untuk yang rusak ringan, 30 juta untuk yang rusak sedang, kemudian 60 juta untuk yang rumah baru dalam hal ini. Jadi ada entitled istilahnya, nanti dia akan dapat rumah yang seperti apa nanti dari pemerintah. Gitu. Pak Marco, lokasi-lokasi apa yang kemudian harus diperhatikan atau diperhitungkan menjadi tempat relokasi kalau kita bicara soal menata ulang wilayah atau menata ulang kota? Saya kira pertama membedakan huntara dengan huntap ya. Huntara ini punya 2 kriteria kalau mau dibangun. Pertama dia harus mudah dicapai oleh bantuan logistik kan, karena masih berjalan terus setidaknya selama 2 atau 3 bulan ke depan. Tapi dia juga tentu harus aman. Yang ketiga sebetulnya sedekat mungkin dengan tempat kerja mereka gitu. Jadi kita melihat kan juga sawah-sawah rusak. Jadi mereka pasti ingin segera mungkin juga memperbaiki sawah dan kebun yang masuk akal gitu. Dan karena itu 3 kriteria itu penting, dan bagaimana menerapkannya saya tidak bisa mengatakan karena harus dilihat kasus per kasus gitu. Karena itu memang sangat penting ketika sekarang masih berjalan tanggap darurat, ini harus ada tim yang melakukan survei menyeluruh untuk mengetahui mana kawasan yang aman untuk dibangun kembali, mana yang tidak gitu. Dengan kriteria tentu saja sebaiknya di mana mungkin itu bangunlah di tempat semula gitu. Karena apa? Karena di situ ada pekerjaan dan lain-lain. Dengan catatan ya di mana memungkinkan. Karena itu penting sekali. Apalagi nanti kalau membangun huntap gitu ya. Nah, saya kira kriteria yang paling penting untuk membangun huntap itu adalah begini. Dulu kan saya pengalaman di Aceh ya. Kami juga menggunakan kayu-kayu bekas. Sebetulnya tsunami itu bahkan menyisakan kayu yang bisa dipakai. Kami bahkan bisa menggunakan kayu untuk membangun pintu jendela untuk 400 rumah itu waktu itu. Ya. Nah, masalahnya kalau tsunami itu kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh tsunami-nya itu. Kita cuma memperbaiki umumnya di pesisir. Tapi sekarang ini kan banyak juga yang di pedalaman, di lereng-lereng. Persoalannya adalah kalau kita cuma membangun apa yang rusak dalam pengertian bangunan jembatan jalan, tapi kalau hutannya tidak diperbaiki, tahun depan kena lagi gitu. Jadi karena itu pengertian rehabilitasi dan rekonstruksi kita itu harus mencakup bukan seperti pasca tsunami Aceh dulu, tapi harus mencakup juga rekonstruksi dan rehabilitasi hutan. Karena itu karakter bencananya sudah berbeda juga ya. Dan harus bersamaan itu. Kalau tidak ada guna kita memperbaiki rumah, bukan tidak berguna, tapi akan terkena lagi gitu. Nah, saya pikir itu baik ya bahwa
barang-barang bukti harus dipisahkan, tapi kan sebenarnya barang buktinya kan juga bisa difoto dan lain sebagainya gitu ya. Lalu tentu tidak harus semuanya kan. Ya, Kalau ada dibawa, satu ya. yang jelas ada, kan kayu kalau ditebang oleh perusahaan itu harusnya ada tandanya. Itu. Ya. Mereka kalau tidak hilang itu. Jadi saya kira kayu itu sangat dibutuhkan. Jadi sebetulnya boleh juga untuk bikin furniture kan, orang juga kehilangan furniture. Ya. Tapi karena itu menurut saya memang harus didahulukan dipakai oleh masyarakat, tapi terkoordinirnya itu bukan hanya oleh pemerintah gitu, tapi ada tempatnya, palong gitu. Itu menjadi titik poin penting. Itu yang kami lakukan waktu itu. Nah, jangan terlalu khawatir menurut saya ya dengan soal kemampuan masyarakat. Karena ini kayu. Masyarakat kita tuh biasa bekerja dengan kayu. Tapi tentu saja bisa diperbaiki kalau ada pelatihan dan lain-lain. Dulu di Aceh juga kita setiap mau bangun tuh pemilik rumah bahkan dilatih juga. Jadi itu bisa, tapi menurut saya harus mengajak masyarakat karena mereka perlu pekerjaan, perlu income, dan kemudian tentu saja mereka juga sebetulnya sudah punya keterampilan dalam yang mendasar ya. Jadi penanganan infrastruktur dan juga menumbuhkan kembali kegiatan sosial masyarakat bisa berlangsung beriringan, paralel begitu ya Pak Marco ya. Nah Pak Azhar, apakah juga sudah melakukan survei nih tim UGM di sana soal di mana kemudian harus mendirikan palong-palong tadi, bengkel-bengkel kayu tadi, atau termasuk juga lokasi-lokasi mana yang paling tepat untuk adanya huntap atau huntara? Baik, sementara ini tim UGM masih bergerak di Aceh, terutama di sekitar Tamiang. Tetapi memang kami fokus lebih dulu kepada persoalan huntara. Karena pengalaman-pengalaman bencana-bencana sebelumnya, sampai dengan ketersediaan rumah tetap, hunian tetap itu ya ada yang cepat, hitungan bulan, ada yang hitungan tahun, ada bahkan beberapa tahun. Sehingga dalam hal ini urgensi menggunakan huntara yang berbasis family, berbasis keluarga, berbasis sistem sosial itu menjadi titik utama dari tujuan kita di sini. Jadi memang kalaupun lokasinya sementara belum bisa ditetapkan sebagai daerah yang sepenuhnya aman karena pemetaan juga akan perlu waktu, pada gilirannya rumah huntara ini memungkinkan untuk dibongkar pasang. Kalau saatnya nanti ternyata harus bergeser ke lokasi yang lebih aman. Tetapi bagaimana menyediakan hunian yang manusiawi, yang ramah lingkungan, itu tetap menjadi prioritas dan bisa memanfaatkan material yang tersedia. Sehingga variabilitas ukuran kayu besar, kayu kecil, panjang, pendek, itu semuanya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan teknologi yang sederhana. Dan ini memang diharapkan akan dilakukan pelatihan sehingga nanti sistemnya sama seperti yang di Jogja dulu menggunakan kelompok masyarakat atau yang disebut dengan Pokmas, sehingga warga bergotong royong membuatkan rumah secara bergiliran, sementara huntara dulu selama mungkin dalam satu arti ini lokasi yang tetap, lokasi yang lebih aman belum bisa diputuskan, maka kemudian bagaimana menyediakan hunian yang manusiawi, para penyintas ini tidak terlalu lama tinggal di tenda. Demikian Mbak Ane. Oke, baik. Karena kemudian yang menjadi perhatian jangan sampai adanya gelombang bencana kedua, timbul penyakit yang tidak kita harapkan ketika para penyintas ini harus bertahan cukup lama di tenda pengungsian. Nah, berikutnya menjadi pertanyaan Bang Sadam, seperti apa kemudian perhatian pemerintah tadi menjawab pertanyaan dari Pak Marco, jangan kemudian hanya fokus pada huntara, tapi di hulunya juga harus diperbaiki. Dijawabnya nanti Bang Sadam ya. Sesaat lagi kami hadir untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Sadam, pemerintah strateginya seperti apa untuk mendesain upaya rehabilitasi dan juga rekonstruksi hunian tetap, hunian sementara pasti diperlukan oleh para penyintas, tapi jangan lupa juga ada PR di hulu yang harus diatasi sehingga
ini tidak terus terulang begitu. Ya, ini ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan artinya terkait dengan mitigasi bencana juga ini yang harus diperhatikan. Bagaimana dari awal juga Satgas PKH ya, penertiban kawasan hutan itu dibentuk, dan itu juga bagian nanti pun untuk reboisasi hutan itu yang memang harus dibenahi. Seperti halnya di TNTN yang di Riau itu sawit-sawit udah mulai digeser dan sebagainya, diganti dengan hutan lindung dan sebagainya. Nah, artinya memang ketika ada hutan-hutan yang gundul juga nanti itu kemudian Satgas PKH akan bergerak dengan masif untuk juga adanya reboisasi. Dan juga dari Kementerian Kehutanan ada langkah-langkah untuk reboisasi itu, tapi juga tadi yang sebelumnya bagaimana Badan Informasi Geospasial itu kemudian harus melihat dari atas, dari satelit itu bagaimana yang gundulnya itu di mana aja nih, hutan ini gundulnya di mana aja, dan inilah yang kemudian di data-data ini yang menjadi harapan masyarakat untuk kemudian adanya pembenahan hutan. Nah, ini langkah-langkah yang strategis ini harus ada kerjasamanya antara tadi Badan Informasi Geospasial, kemudian Satgas PKH, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, itu pun harus menormalisasi terkait dengan daerah aliran sungai. Nah, di DAS ini juga bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup, ada yang memang dibutuhkan. BNPB juga kemudian mengidentifikasi terkait dengan persoalan daerah aliran sungai, dan ini perlu ada normalisasi. Begitu juga kemarin KSP kami datang juga ke Sumatera Barat, di Padang Pariaman masyarakat mengeluh bagaimana harus ada normalisasi sungai. Nah, ini yang kemudian memang bertahap ini akan dilakukan oleh pemerintah untuk sarana prasarana, artinya baik itu jembatan, kemudian daerah aliran sungai dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya bagaimana adanya Satgas khusus terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan percepatan pemulihan ini. Nah, itu Pak Presiden bagaimana ini nggak bisa ditangani hanya dengan parsial dengan kementerian satu dan kementerian lain. Ini perlu adanya badan khusus ataupun Satgas khusus tadi supaya percepatan pemulihan ini terkait dengan rekonstruksi ini secara paralel ini terstruktur. Artinya memang indikatornya untuk pemulihan ini terukur. Tadi bukan hanya bagaimana lingkungannya, tapi juga ada teknologi yang melihat itu, dan ini semuanya harus dilakukan. Artinya memang itulah langkah-langkah Pak Presiden dan pemerintah untuk melakukan itu. Oke, baik. Tidak bisa dilakukan hanya satu dua pihak, harus kerjasama semuanya dan juga terstruktur. Oke. Dan itu sifatnya adalah kolaboratif. Oke, baik. Sifatnya kolaborasi. Pak Asar, apa kemudian temuan-temuan yang dimiliki oleh pihak UGM untuk bisa disampaikan di forum diskusi malam hari ini sebagai sebuah insight atau masukan yang baik pula untuk dilakukan pemerintah ketika kita bicara rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana? Baik. Poinnya adalah kita membuat para penyintas itu tidak boleh sebagai sekedar korban. Para penyintas itu baik pada tahap pemulihan pasca bencana, dalam pembuatan huntara, dalam pembuatan hunian tetap itu semaksimal mungkin dijadikan subjek, berpartisipasi aktif, dan itu akan bisa menjadikan healing atau pemulihan yang lebih baik. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah agar tidak membuat para penyintas hanya jadi penonton, baik dalam proses pembangunan huntara maupun pada proses pembangunan hunian tetap. Pengalaman di Jogja menunjukkan ketika masyarakat bergotong royong untuk membangun rumahnya, baik rumah huntara maupun huntap, itu mereka bisa membuat kualitas yang lebih baik, biayanya lebih efisien, syukur-syukur menggunakan material yang tersedia di lokasi. Dan ternyata ini kemudian bisa membuat pemulihan menjadi jauh lebih cepat. Jadi, nah ini yang perlu kita tekankan bersama-sama, artinya kalaupun kita akan membuat huntara maupun huntap itu semaksimal mungkin adalah melibatkan para penyintas untuk terlibat aktif. Ini jangan hanya sekedar disuruh nonton,
Karena nanti juga malah tidak berdampak baik dalam hal organisasi kemasyarakatan, sistem sosial, akhirnya bisa nanti mengurangi rasa gotong royong dan tidak bisa menjaga nilai-nilai kebersamaan yang sudah ada. Nah, saya kira ini yang perlu kita berikan dari sisi kajian kami di UGM, bahwa bagaimana agar penyintas ini harus diposisikan sebagai subjek, tidak boleh hanya ditetapkan sebagai objek. Kira-kira demikian, Pak Ana. Penyintas ditempatkan sebagai subjek. Pak Marco, apa kemudian suggestion mungkin yang bisa diberikan belajar dari mungkin bencana-bencana sebelumnya yang juga Pak Marco terlibat dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksinya, meskipun karakternya pasti berbeda-beda. Seperti apa Pak Marco? Saya kira begini, kalau untuk kasus Sumatera sekarang banjir ini, keterlibatan masyarakat tuh bisa juga dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi hutannya itu gitu. Mereka bisa dibayar, harusnya memang dibayar untuk menanam kembali hutan yang rusak. Tetapi begini, ini bukan soal integrasi saja antara hulu dan hilir, tapi perlu ketegasan ya. Anda dengan mudah sekarang bisa melihat bahkan tanpa harus menunggu hasil survei, Anda melihat Google Earth itu, kalau Anda melihat jalan lurus-lurus, itu artinya perkebunan sawit masih di lahan yang datar. Bergelombang sedikit dia masih bisa bikin lurus. Tapi Anda sekarang lihat misalnya di Kabupaten Aceh Tamiang, itu sudah seperti sawah di Bali itu, meliuk-liuk itu. Itu artinya daerah yang sudah sangat perbukitan dan sangat curam. Karena kelihatan jalan, antara jalan dengan jarak tanam itu mungkin yang ditanam itu cuma semeter, 1,5 meter, sebelahnya itu jalan. Jadi harus ada pembatasan, jadi harus ada ketegasan pembatasan. Pembatasannya sederhana sebetulnya, misalnya menggunakan ketinggian gitu ya. Jadi misalnya menanam sawit hanya diperkenankan di bawah sekian meter di atas permukaan laut gitu. Hanya ada perbedaan antara pesisir barat dan pesisir timur Sumatera. Karena pesisir timur Sumatera itu kan lebih lebar dan dia mempunyai spesifikasi, punya keragaman hayati yang penting yang disebut hutan dataran rendah Sumatera Timur itu. Nah itu tentu batasnya harus lebih rendah lah gitu untuk nanam sawit. Sementara yang di barat barangkali kan kecuramannya yang menjadi penting, bukan sekedar ketinggiannya gitu. Sebab kalau curam meskipun dia tidak tinggi, ya akan mudah longsor juga kalau misalnya dibongkar dan ditanami sawit. Jadi saya melihat di sini keterlibatan masyarakat sebagai subjek juga dalam hal memperbaiki hutan. Dan mereka, kalau mereka yang memperbaiki, mereka akan turut menjaga gitu. Dan mereka dibayarlah oleh negara sehingga mereka dapat income. Jangan mereka disuruh kerja gratis yang merusak orang lain, masa dia yang harus kerja bakti. Dia harus dibayar untuk bekerja. Sama seperti membangun rumahnya juga dibayar itu tidak apa-apa. Karena anggaran 60-an juta per rumah itu kan saya kira di dalamnya itu 30-40% adalah biaya tenaga. Kami dulu membangun Aceh begitu, masyarakat boleh membangun sendiri. Kalau dia bangun sendiri, uang tukang itu dibayar ke dia. Tapi kalau misalnya dia harus kerja di sawah, dia memperkerjakan tukang, ya uangnya itu ke tukang, tapi tanda tangannya dia gitu. Menarik Pak Marco. Pak Yoga, mungkin dari sisi kebencanaan apa yang harus menjadi fokus pemerintah? Jadi gini, ini memang tadi Mas Adam sempat sampaikan, sekarang kita ini kan menunggu juga arahan yang satu ya istilahnya. Rencananya kita akan terbitkan seperti impres untuk mempercepat rehabilitasi rekonstruksi, termasuk tadi Satgas. Satgas itu sebenarnya hampir seperti BRR tadi yang disampaikan, tapi tidak membentuk kelembagaan baru, tapi bagaimana mengoptimalkan ya koordinasi dan sebagainya yang akan dilakukan oleh kementerian lembaga terkait dalam hal ini. Nah, apa yang diperlukan? Satu rencana yang benar. Kita kan ngomongin ini untuk jangka tidak hanya 1-2 tahun, tapi jangka panjang. Bagaimana yang namanya build back better, safer, and more sustainable. Bagaimana keberlanjutan, lebih aman dan lebih baik. Dan itu sebenarnya prinsip-prinsip yang kita ambil untuk menyusun yang namanya rencana induk dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di masing-masing kabupaten kota. Dan itu kita by law itu ditargetkan dalam waktu 3 bulan itu harus sudah selesai. Jadi ini sekarang kita sedang berkejaran dengan waktu. Kemudian 3 bulan itu setelah selesainya tanggap darurat. Nah kebetulan di daerah sekarang ada yang sudah selesai, seperti Sumatera Barat namanya, hari ini selesai. Tapi di Aceh akan diperpanjang. Sampai mungkin nanti minggu pertama Januari kelihatannya. Sumatera Utara juga kelihatannya ada beberapa juga yang diperpanjang dan sebagainya. Jadi kita kelihatannya akan mulai itu yang namanya ada namanya Jitu Pasna.
pengkajian kebutuhan pasca bencana. Dan itu nanti benar-benar dilihat kerusakan, kerugiannya dan sebagainya. Kemudian nanti kita kan perlu melakukan rehab rekon. Apa aja yang di rehab rekon? Permukiman. Kita baru ngomongin satu loh tadi. Soal pemukiman aja. Infrastruktur. Itu kan benar-benar harus diselesaikan. Ekonomi harus dibangkitkan lagi. Sosialnya, budaya dan sebagainya, healingnya dan sebagainya. Dan kemudian lintas sektor. Ini benar-benar harus dibangun semua. Jadi ini harus dilakukan dan biasanya rehab rekon itu berlangsung sekitar 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun ini kita targetkan, mungkin nanti anggarannya juga nanti harus dialokasikan melalui Kementerian Keuangan, maupun juga nanti ada alokasi TKD untuk daerah dan sebagainya. Jadi ada semacam sharing the responsibility lah istilahnya ya. Bagaimana pusat harus melakukan apa, kemudian daerah juga harus melakukan apa, termasuk juga nanti kabupaten kota harus melakukan apa. Dan ini semuanya sudah dalam konteks rencana yang nanti akan kita susun. Dan mudah-mudahan kalau sudah ada rencana kita lebih tenang dan masyarakat juga akan lebih tenang bahwa sudah ada kepastian bahwa dalam beberapa tahun ke depan apa yang mau dilakukan dan dalam hal ini. Jadi mereka lebih secure lah istilahnya. Ya betul, itulah harapannya diskusi kita malam hari ini yang berisikan informasi soal rencana, harapannya bisa memberi ketenangan dan harapan untuk Sumatera yang pulih kembali. Kita tunggu PR-PR yang harus dikerjakan cukup banyak. Dan kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera kembali pulih dari semua elemennya. Terima kasih Bang Sadam, Pak Yoga, Pak Marco, dan juga Pak Asar malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Kabar Indonesia Malam.